Simak hingga selesai ya, karena bisa jadi ini adalah informasi yang sangat bernilai untuk Anda yang berweton Kamis Wage. Bagi salah satu dari keluarga atau kerabat Anda yang juga berweton sama. Untuk dipakai sebagai peta jalan dalam memutuskan langkah selanjutnya ke masa depan yang sugih, sukses, adem ayem dan tentrem. Amin. Bagi Anda yang lahir pada Kamis Wage, pernahkah Anda merasakan di dalam diri ada dua kekuatan yang berjalan beriringan? Di satu sisi ada cita-cita yang tinggi dan hati yang tulus. Namun di sisi lain ada watak yang keras dan mudah tersulut amarah. Inilah keunikan dari Neptu 12, sebuah pertemuan antara kekuatan hari Kamis dengan nilai 8 dan pasaran Wage dengan nilai 4. Dalam beberapa pandangan primbon, weton ini disebut-sebut berada di bawah bayang-bayang rakam nuju pati, yang sering diartikan sebagai pribadi yang akan banyak menemui rintangan jika menjadi seorang pemimpin. Namun, pandangan ini tidaklah tunggal. Kearifan leluhur tidak pernah bertujuan untuk memberi label mutlak, melainkan untuk memberi peta agar kita lebih waspada. Di balik watak yang keras itu, sesungguhnya tersimpan potensi wibawa, kecerdasan, dan daya pikat luar biasa yang bila dikelola dengan benar, justru akan menjadi kunci pembuka pintu rezeki. Mari kita bedah bersama, lapisan demi lapisan, untuk menemukan cetak biru sejati dari seorang Kamis Wage. Membedah fondasi Kamis Wage. Setiap insan Kamis Wage adalah perpaduan dari sifat-sifat yang kadang tampak berlawanan. Mari kita mulai dari sisi baiknya, yang menjadi fondasi sejati karakter mereka. Pertama, mereka adalah pribadi yang memiliki cita-cita yang menjulang. Ambisi ini bukan angan-angan kosong, sebab didasari oleh kecerdasan dan kemampuan untuk berpegang teguh pada aturan. Mereka juga dikenal sebagai pribadi yang pada dasarnya baik hati, tulus, dan sopan dalam pergaulan. Di balik itu semua, mereka dianugerahi paarasan aras kembang. Artinya, mereka memiliki daya pikat alami laksana bunga yang sedang mekar, membuat mereka disegani dan mudah memikat lawan jenis. Salah satu kekuatan terbesarnya adalah mental yang tangguh. Seperti batu karang, mereka adalah pribadi yang tahan banting, mampu bersikap lapang dada, dan kuat dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Tantangan seringkali bukan meruntuhkan, melainkan menempa mereka menjadi pribadi yang lebih kuat dengan etos kerja yang tinggi. Sifat bertanggung jawab juga melekat kuat. Apapun tindakan yang diambil, konsekuensinya akan ditanggung dengan penuh kesadaran. Namun, seperti dua sisi mata uang, ada pula sisi lemah yang perlu dikelola dengan kebijaksanaan. Watak yang keras kepala dan mudah marah adalah tantangan terbesarnya. Ketika sudah memiliki sebuah keyakinan, akan sangat sulit untuk diubah. Sifat ini, bila tidak dikendalikan, seringkali membuat mereka mudah tersinggung dan disalahpahami. Kelemahan lain yang perlu diwaspadai adalah pendirian yang terkadang goyah karena mudah dibujuk atau terhasut. Ini adalah celah yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang berniat tidak baik. Karena itu, sangat penting bagi Kamis Wage untuk senantiasa berhati-hati dan menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh. Terkadang,
Mereka juga dianggap pendiam, yang bila tidak diimbangi komunikasi yang baik, bisa disalahartikan sebagai sikap angkuh oleh orang yang belum mengenalnya lebih dalam. Dua wajah Kamis Wage, kekuatan dan kelemahan. Sekarang, mari kita bahas topik yang sering menimbulkan kekhawatiran, nuju pati. Sejumlah sumber memang menyebutkan weton dengan Neptu 12, termasuk Kamis Wage, berada di bawah naungan rakam ini yang diartikan sebagai pribadi yang banyak mengalami kesulitan. Namun, penting untuk dipahami bahwa primbon Jawa tidak bersifat mutlak. Alih-alih terfokus pada kesulitan, mari kita lihat potensi rezekinya. Primbon menyebutkan bahwa orang Kamis Wage pada dasarnya pintar mencari sandang dan pangan. Mereka memiliki intuisi yang kuat, kreatif, dan pandai mencari peluang. Khususnya bagi wanita Kamis Wage, mereka seringkali dianggap lebih gesit dan mahir dalam hal keuangan dibandingkan prianya. Perjalanan hidup mereka memang digambarkan berada di bawah naungan lebu katiup angin. Artinya, rezeki mereka diibaratkan seperti debu yang tertiup angin. Mudah datang, namun juga sangat cepat habis. Kondisi finansial mereka seringkali tidak stabil, dan setiap mendapat rezeki, seringkali ada saja kebutuhan atau cobaan yang membuatnya cepat berlalu. Ketangguhan inilah yang menjadi kunci, yang dibantu dengan tunggak semi. Perjalanan yang penuh tantangan ini justru menuntut etos kerja yang lebih tinggi dan kedisiplinan dalam mengelola keuangan, yang pada akhirnya dapat menjadi magnet untuk menarik rezeki yang lebih besar dan stabil. Jadi, daripada melihat nuju pati sebagai sebuah takdir tidak mengenakan, lebih bijaksana melihatnya sebagai peringatan untuk selalu waspada dan mawas diri. Ini adalah pengingat bahwa kesuksesan seorang Kamis Wage harus diraih melalui kerja keras, kesabaran, dan kemampuan untuk bangkit dari setiap kegagalan. Banyak sumber menegaskan bahwa Kamis Wage akan mencapai kemapanan di usia dewasa, serta bisa menikmati puncak kejayaan di usia senja. Peta perjalanan nasib dan rezeki. Usia 13 sampai 18 tahun. Kehidupan Anda mungkin mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam usia remaja, ada kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi. Rezeki dan keberuntungan Anda turun sekitar 10%. Sebagian besar keinginan Anda akan hanya mimpi. Akibatnya, Anda harus belajar menjadi sadar diri. Teman-teman anak-anak orang kaya tidak disarankan untuk menjadi teman. Jangan biasakan diri untuk menjalani kehidupan yang boros dan penuh gaya. Usia 19 hingga 24 tahun. Keadaan Anda kurang menyenangkan. Anda berada dalam usia kematangan jiwa. Anda sedang mengalami fase transisi. Semuanya seharusnya terpenuhi. Namun, keinginan itu hanya tinggal keinginan karena nasib Anda tidak menjanjikan. Tidak seperti tahun sebelumnya. Tidak mudah untuk mendapatkan rezeki. Seringkali usaha Anda gagal, tapi kebutuhan hidup tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, hati-hatilah dengan uang Anda. Hidup hemat biaya. Jangan pernah membeli sesuatu yang tidak berguna. Anda tidak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk memulai bisnis.
Usia 25 sampai 30. Saat Anda berumur 25 tahun, nasib Anda tampaknya berubah. Rezeki terbaik untuk Anda. Kondisi masih jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak terlalu banyak dari yang diharapkan. Rencana masih belum dilaksanakan. Anda akan berhasil dalam waktu mendatang jika Anda dapat menangani masalah tersebut. Usia 31 hingga 36 tahun. Menurut kitab Primbon, ketika Anda berusia 31 tahun, nasib Anda mungkin tidak begitu baik. Anda menghadapi sejumlah masalah. Memang diperlukan perhitungan yang matang dan hati-hati untuk memulai suatu pekerjaan, usaha pada usia ini. Bisnis yang membutuhkan jumlah dana yang signifikan harus ditangguhkan terlebih dahulu. Meskipun banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidup, Anda harus tetap optimistis. Dengan bekerja keras dan tidak kenal putus asa, Anda dapat keluar dari lingkaran keprihatinan hidup di usia ini. Usia 37 hingga 42 tahun. Ketika Anda berusia 37 tahun, nasib Anda akan berubah. Rezeki berjalan agak lancar dibandingkan tahun sebelumnya. Setidaknya, Anda mulai meninggalkan kehidupan yang tidak menyenangkan sebelumnya. Tampaknya jalan menuju kesuksesan mulai terbuka sekarang. Gunakan kesempatan ini jika Anda ingin mencapai puncak karir Anda. Tapi jika Anda malas, tidak bisa memanfaatkan kesempatan, dan tidak suka berteman dengan orang yang sukses, nasib Anda akan selalu buruk, bahkan lebih buruk daripada yang dilakukan sebelumnya. Usia 43 hingga 48 tahun. Usia ini menunjukkan bahwa nasib Anda akan menurun. Seringkali Anda gagal. Dalam hidup, Anda mungkin menghadapi masalah dan tantangan. Mungkin itu karena tingkah laku Anda. Anda mungkin salah membuat keputusan. Anda mungkin terlalu boros dan terlalu berfoya-foya. Kebiasaan berbahaya yang harus dibuang. Saat Anda berusia 49 hingga 54 tahun, nasib Anda akan berubah. Di usia ini, rezeki Anda lebih mudah mengalir. Ada beberapa kemajuan. Jumlah tantangan dan kegagalan telah berkurang. Tingkatkan kreativitas Anda. Anda harus segera bertindak jika Anda memiliki ide atau gagasan. Anda harus meminta saran dari orang yang lebih berpengetahuan dan bijak jika Anda menghadapi masalah yang sulit. Jangan bergantung pada perasaan Anda untuk menyelesaikan masalah. Bergabunglah dengan mereka yang telah berhasil. Bersenang-senanglah, tapi jangan boros. Usia 55 hingga 60 tahun. Keadaan Anda tampaknya sedikit lebih baik. Rezeki berjalan lebih lancar dibandingkan tahun sebelumnya. Halangan mulai berkurang. Kesalahan yang sangat berbahaya tidak lagi terjadi, dan kesalahan kecil dapat diperbaiki dengan cepat. Di usia ini, hidup penuh kegembiraan. Karena itu, untuk mendapatkan ketenangan pikiran dan jiwa, Anda harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika Anda tidak bekali dengan bertakwa, maka Anda akan diperbudak harta benda.
Jadi Anda dapat berpuas diri dengan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saat Anda berusia 61 hingga 66 tahun, nasib Anda tidak berubah atau meningkat secara signifikan. Dari tahun sebelumnya tidak ada perubahan. Kesejahteraan hidup di usia ini cukup baik, meskipun belum dapat dikatakan benar-benar baik. Kehidupan agak lebih sederhana. Anda mulai merasa tenang. Teruslah berkomunikasi dengan anak-anak yang sudah berkeluarga atau anggota keluarga yang jarang bertemu. Antara usia 67 dan 72 tahun. Saat Anda berusia antara 67 dan 72 tahun, nasib Anda akan menurun. Keberuntungan telah berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Karena penurunan rezeki yang tidak terlalu tajam, keadaan ini mungkin tidak terlalu berpengaruh bagi Anda, atau mungkin Anda tidak merasakannya sama sekali. Usia 73 hingga 78 tahun. Biasanya, sebagian besar orang tua atau orang lanjut usia tidak terlalu menginginkan harta benda. Kekayaan tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan utama atau penting. Sangat diinginkan jika Anda mendapat perhatian dari saudara, anak cucu, dan pasangan Anda. Oleh karena itu, Anda tampak tenang, meskipun rezeki Anda tetap sama seperti tahun sebelumnya. Karena keluarga Anda benar-benar memperhatikan dan memperhatikan Anda. Usia 79 sampai 84. Di usia tua, Anda memiliki banyak peluang untuk beruntung. Kesejahteraan hidup dan rezeki Anda telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Anda perlu bersyukur karena kesehatan Anda tidak terlalu mengkhawatirkan. Dengan kata lain, kondisi tubuh Anda dalam batas normal, walau sesekali terjadi gangguan kecil. Anda harus melepaskan stres setiap hari dan mendapatkan jumlah istirahat yang cukup, arah karir dan bidang pekerjaan yang paling sesuai. Dengan watak dan perjalanan rezeki yang dinamis, kemana seharusnya seorang Kamiswage mengarahkan langkah karirnya. Gabungan kecerdasan, ambisi, dan kegigihannya membuka banyak pintu. Pertama, menjadi wirausahawan atau pengusaha sangat selaras dengan jiwa mereka. Diberkahi intuisi kuat dan kreativitas. Mereka pandai mengendus peluang bisnis dan tidak takut mengambil risiko yang terukur. Bidang usaha yang selaras dengan unsur air, seperti perikanan atau pariwisata, bisa menjadi pilihan yang baik. Kedua, jika memilih menjadi seorang profesional atau karyawan, mereka juga bisa diandalkan. Sifatnya yang penurut, setia, dan bertanggung jawab membuat mereka menjadi bawahan yang dipercaya. Mereka selalu berusaha menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, sehingga karir mereka cenderung stabil dan bertahan lama. Ketiga, profesi yang membutuhkan empati dan wibawa juga sangat sesuai. Menjadi seorang guru, dokter, politikus, atau pekerja sosial adalah pilihan yang baik, sebab hati mereka yang tulus akan menjadi modal utama. Kemampuan mereka berpegang pada aturan membuat mereka cocok di ranah birokrasi, sementara daya pikat alaminya
bisa menjadi aset berharga di dunia politik. Kunci utama dalam karir adalah menyadari potensi diri sekaligus kelemahannya. Karena mudah terhasut, penting bagi mereka untuk selalu berpikir kritis dan tidak mudah percaya pada gosip di lingkungan kerja. Penutup. Demikian perjalanan hidup, watak, dan garis rezeki bagi Anda yang lahir pada Kamis Wage. Jauh dari sekadar label Nuju Pati. Mereka adalah insan yang diberkahi cita-cita tinggi, kecerdasan, dan mental sekuat baja. Watak yang keras kepala dan mudah marah memang menjadi tantangan. Namun itu bukanlah takdir, melainkan tugas utama untuk dikelola. Belajar mengendalikan emosi dan lebih waspada adalah kunci untuk menyalurkan ambisi besar mereka ke jalan yang benar. Perjalanan rezeki mereka yang diibaratkan seperti lebu katiup angin bukanlah kutukan, melainkan sebuah peringatan untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Setiap tantangan adalah cara semesta membentuk karakter tangguh yang pada akhirnya akan menjadi magnet rezeki. Ingatlah, weton hanyalah sebuah peta, warisan kearifan untuk membantu kita mengenali diri. Bagaimana kita menavigasi hidup dan keputusan apa yang kita ambil, itulah yang akan menentukan nasib kita sesungguhnya. Bagi Anda para Kamis Wage, jangan biarkan mitos membatasi langkah. Kenali kekuatan Anda, kelola kelemahan Anda, dan ubahlah setiap kerikil sandungan menjadi pondasi untuk membangun istana kejayaan Anda. Salam Rahayu, semoga Anda para kelahiran Kamis Wage senantiasa diberi cahaya kebijaksanaan agar setiap langkah hidup Anda menjadi terang bagi diri sendiri dan orang lain. Amin. Semoga lisan kita dipenuhi doa yang baik, hati kita dipenuhi rasa syukur, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Bersama Kilondo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.